Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar tentang topik yang sangat penting dalam fisika, yaitu besaran dan pengukuran. Kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Salsabila, Windy Anissa Husnida, Rahmayani Sihite, dan Siti Nurhidayah Harahap. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan kita tentang besaran dan pengukuran. Nah, jadi yang pertama sekali kita bahas adalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Dalam ilmu fisika, besaran dibedakan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, besaran pokok atau dasar. Besaran pokok atau dasar adalah besaran yang tidak bergantung pada besaran lainnya dan diukur secara langsung. Contohnya panjang, massa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan atau dihitung berdasarkan kombinasi dari besaran pokok. Contoh, kecepatan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dibagi dengan waktu. Selanjutnya yaitu sistem satuan internasional atau yang biasa disingkat dengan SI. Sistem satuan internasional adalah sistem pengukuran yang digunakan secara global untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam pengukuran. Dalam konteks pengukuran, sistem satuan internasional mencakup berbagai satuan yang digunakan untuk mengukur besaran pokok dan turunan yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Satuan-satuan dasar dalam sistem satuan internasional terdiri dari 7 besaran pokok, yaitu panjang yang menggunakan satuan meter, massa yang menggunakan satuan kilogram, waktu yang menggunakan satuan detik, arus listrik yang menggunakan satuan ampere, yang selanjutnya suhu yang menggunakan satuan Kelvin, selanjutnya jumlah zat yang menggunakan satuan mol, dan yang terakhir intensitas cahaya yang menggunakan satuan candela. Selain itu, satuan internasional juga mencakup satuan turunan yang diperoleh dari kombinasi satuan dasar, seperti satuan kecepatan yaitu meter per detik, satuan gaya yaitu Newton, dan satuan energi yaitu Joule. Berikutnya yaitu pengukuran. Definisi dari pengukuran itu sendiri adalah proses untuk menentukan nilai suatu besaran dengan membandingkannya terhadap suatu satuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam subbab pengukuran ini kita akan membahas tentang pengukuran panjang, pengukuran waktu, dan pengukuran massa. Pengukuran panjang adalah proses untuk menentukan jarak antara 2 titik pada objek menggunakan alat ukur yang sesuai. Contohnya penggaris, mistar, atau pita pengukur. Yang kedua, pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu sendiri merupakan proses untuk menentukan durasi atau interval antara 2 kejadian maupun peristiwa. Konsep waktu ini bersifat linear dan tidak dapat dihentikan atau diperlambat. Yang terakhir yaitu pengukuran massa. Pengukuran massa merupakan proses untuk menentukan jumlah materi yang terdapat dalam suatu benda. Biasanya menggunakan persamaan berat yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat. Selain itu, untuk mengukur massa juga dapat menggunakan neraca. Dalam menggunakan neraca untuk mengukur massa, kita memiliki 2 jenis neraca.
Yang pertama, neraca gravitasi dan neraca inersia. Neraca gravitasi digunakan untuk mengukur massa dalam keadaan diam, dan neraca inersia digunakan untuk mengukur massa yang bergerak atau dinamis. Sekarang kita masuk mengenai konversi satuan. Nah, definisi dari konversi satuan itu adalah proses mengubah nilai suatu besaran dari satu satuan ke satuan lainnya yang setara. Adapun cara mengkonversi adalah: pertama, tentukan satuan awal dan satuan tujuan. Lalu kalikan atau bagi nilai dengan faktor konversi yang sesuai antara kedua satuan tersebut. Nah, di sini ada pengingat bahwa untuk mengubah satuan yang lebih besar ke kecil, maka kita akan menggunakan pengalian faktor konversinya. Nah, sebaliknya, jika kita ingin mengubah dari yang lebih kecil ke lebih besar, maka kita akan melakukan pembagian terhadap faktor konversinya. Yang pertama, konversi satuan pada satuan panjang. Faktor umum konversinya yang pertama ada 1 km sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, dan yang terakhir 1 meter sama dengan 100 mm. Berikutnya ada konversi satuan waktu. Adapun faktor konversi umumnya yaitu 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah konversi satuan massa. Adapun faktor konversi umumnya yaitu yang pertama 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 gram sama dengan 1000 mg, 1 kg sama dengan 1 juta mg, dan yang terakhir 1 ton sama dengan 1000 kg atau sama dengan 1 juta gram. Nah, yang terakhir dan yang gak kalah penting yaitu angka signifikan. Angka signifikan merupakan angka-angka yang benar-benar bermakna dalam suatu pengukuran yang menunjukkan presisi alat ukur yang digunakan. Nah, dalam menentukan angka signifikan ada aturan-aturan yang harus kita lihat. Yang pertama, angka non-nol selalu signifikan. Yang kedua, angka 0 di antara angka non-nol adalah signifikan. Selanjutnya, angka 0 di depan angka non-nol tidak signifikan. Berikutnya, angka 0 di akhir setelah tanda desimal adalah signifikan. Angka 0 di akhir angka tanpa tanda desimal tidak selalu signifikan. Dan yang terakhir, angka yang digunakan dalam pengukuran ilmiah atau dalam konteks tertentu bisa memiliki angka signifikan lebih banyak. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video. Semoga penjelasan tentang besaran dan pengukuran tadi bermanfaat dan bisa membantu kita untuk lebih memahami topik ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.